Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ketujuh saya, edisi menjawab pertanyaan para subscriber saya ataupun pertanyaan pihak lain yang langsung bertanya kepada saya. Begini pertanyaannya, Pak, saya pernah mengurus sertifikat hak atas tanah di suatu kantor pertanahan kota X atas tanah bekas sertifikat hak guna bangunan yang saya peroleh dengan akte notaris tentang jual beli rumah yang berdiri di atas tanah bekas sertifikat HGB atas nama penjual rumah tersebut. Kantor pertanahan memberi blanko ataupun formulir surat pernyataan untuk saya tanda tangani sendiri yang isinya memuat keterangan identitas diri saya, luas letak dan penggunaan tanah yang saya mohon, serta pernyataan tanah yang saya mohon tidak sengketa dan pernyataan tanah yang saya mohon saya kuasai secara fisik. Akan tetapi di kantor pertanahan sebuah kota Y dengan status tanah yang sama, kepada saya diminta mengurus sporadik sesuai blanko formulir surat pernyataan yang diberikan kepada saya, atau lengkapnya berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik yang harus saya tanda tangani serta juga harus ditandatangani oleh 2 orang saksi dan lurah ataupun maksud kami lurah setempat. Dan saya tidak berhasil mengurus sporadik dimaksud, di mana lurah yang bersangkutan tidak mau menandatangani dengan alasan yang tidak jelas. Bagaimana sebenarnya Pak tentang ini? Kok di kantor lain ada pernyataan penguasaan fisiknya hanya saya yang menandatangani, tapi di kantor pertanahan lain membuat surat pernyataan penguasaan fisik ataupun berupa sporadik, tetapi harus ditandatangani oleh saya sendiri, saksi dan lurah. Bagaimana sebenarnya? Apakah sporadik tersebut merupakan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan? Karena faktanya sporadik tersebut telah menyulitkan saya, bahkan telah menghambat saya selaku pemangku kepentingan pelayanan pertanahan dalam mengurus sertifikat tanah saya yang ada di kota tersebut. Mohon penjelasan Pak. Baiklah, kita pelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui apakah sporadik merupakan persyaratan dalam setiap pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sporadik adalah bahasa praktis yang muncul di dalam komunikasi dalam kegiatan pelayanan pertanahan antara pihak kantor pertanahan dengan para pemohon, yaitu untuk menyingkat nama surat aslinya yang dikenal dengan nama lengkap surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik, atau di sebagian daerah atau tempat disebut juga SP2FBT sporadik atau SP2EBT saja. Kenapa SP2EBT tersebut diberi tambahan kata sporadik? Ini perlu saya jelaskan bahwa sporadik itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk pendaftaran tanah untuk pertama kali. Di samping bentuk tersebut, bentuk lainnya yaitu sistematik, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang pendaftaran tanah, Junto, Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, yang menyebut ada dua bentuk pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah sistematik, yaitu lokasi kegiatannya ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atas usul Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan. Kemudian pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatannya dilakukan atas permohonan yang bersangkutan untuk semua lokasi tanah. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 24 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 dan penjelasannya, Junto pasal 23 ayat 2 huruf C, Junto pasal 76 Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997 secara tegas diatur bahwa sporadik atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atau SP2FBT sporadik adalah sebagai pengganti alas hak atau bukti tertulis hak lama untuk keperluan pendaftaran hak lama yang belum bersertifikat atau belum terdaftar atau belum dibukukan. Apabila bukti tertulis itu tidak lengkap dan tidak ada, serta juga tidak ada bukti lain yang dilengkapi pernyataan yang bersangkutan dan keterangan dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi juga tidak ada. Jadi bukan untuk semua status atas tanah dalam pelayanan pertanahan. Penjelasannya begini. Pertama, ditetapkan tentang bukti tertulis hak lama yang lengkap dengan menyebutkan bahwa bukti tertulis hak lama atau bukti pemilikan atau alas hak milik adat atau bekas milik adat atas nama pemegang hak beserta seluruh bukti tertulis peralihan hak maksud kami secara beruntun sampai kepada yang memperoleh terakhir jika ada peralihan tentunya, yang terdiri dari 1. Grosse Akte hak egendom yang diterbitkan berdasarkan Overscriptingsordonnantie Stadblad 1834 nomor 27 yang telah dibubuhi catatan bahwa hak egendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik. Atau 2. Grosse Akte hak egendom yang diterbitkan berdasarkan Overscriptingsordonnantie Stadblad 1834 nomor 27 sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan. Atau 3. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan. Atau 4. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1959. Atau 5. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang yang atau baik sebelum berlakunya UPA
ataupun sejak berlakunya UPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebutkan dalam surat keputusannya. Atau 6. Petuk pajak bumi atau land rente, girit, pipil, kekitir, dan perponding Indonesia sebelum berlakunya PP nomor 10 tahun 1961. Atau 7. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat atau kepala desa atau lurah yang dibuat sebelum berlakunya PP nomor 24 tahun 1997 dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT atas tanah yang belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau 9. Akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya PP nomor 28 tahun 1997 dengan disertai alas hak yang dialihkan, yang diwakafkan maksud kami. Atau 10. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang atas tanah yang belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau 11. Surat penunjukan atau pembelian kapling tanah pengganti atas tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Atau 12. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan PBB dengan disertai alas hak yang dialihkan. Atau 13. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Romawi, 6 Romawi, dan 7 Romawi ketentuan konversi UPA. Mengenai nama hak atas tanah yang lama dapat kita lihat pada pasal 2 Romawi ayat 1 ketentuan konversi UPA yang menyebut bahwa hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik Undang-Undang Pokok Agraria yang ada pada mulai berlakunya UPA 24 September 1960 seperti yang disebut dengan nama hak agraris eigendom, milik, hiasan, andarbeni, hak atas drue desa, pesini, Grand Sultan, dan Land Region Besitre, Altits Durende Erpah, hak usaha atas bekas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya UPA menjadi hak milik UPA, kecuali yang mempunyainya tidak memenuhi syarat subjek hak milik, maka menjadi HGU atau HGB sesuai peruntukan tanahnya, sebagaimana yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Pasal 6 Romawi ketentuan konversi UPA menyebut bahwa hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak pakai UPA yang ada pada mulai berlakunya UPA seperti yang disebut dengan nama hak pruh gebruik
Gebruik, Grand Controleur, Bruiklen, Ganggam Bauntui, Anggaduh, Bengkok, Lunggu, Pituas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sejak berlakunya UPA menjadi hak pakai UPA yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya UPA tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 7 Romawi ayat 1 menyebut bahwa hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya UPA menjadi hak milik UPA. Pasal 7 Romawi ayat 2 menyebut bahwa hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai UPA yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya UPA. Kedua, ditetapkan tentang apabila bukti tertulis hak lama tersebut ternyata tidak lengkap atau tidak ada, maka pengganti bukti hak lama adalah bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat atau lokasi tanah yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah dimaksud. Jika pernyataan dan kesaksian tersebut dituangkan dalam belangko ataupun formulir surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan dan 2 orang saksi yang dapat dipercaya yang menyatakan bahwa benar pemohon sebagai pemilik tanah yang dimohon, tetapi tidak perlu diketahui atau dikuatkan kepala desa ataupun lurah, karena itu akan menambah kesulitan pemohon. Ketiga, ditetapkan tentang apabila bukti lain dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan sekurang-kurangnya 2 orang saksi juga tidak ada yang ditetapkan pada kedua tadi, maka sebagai penggantinya adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik dari pemohon dengan 2 orang saksi yang memenuhi syarat saksi serta diketahui lurah ataupun kepala desa setempat, sebagaimana formulir lampiran nomor 14 lampiran 14 PMNA KBPN nomor 3 tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang dimohon selama 20 tahun atau lebih berturut-turut, atau pemohon telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dengan pendahulu-pendahulunya tersebut sudah 20 tahun atau lebih. Kedua, bahwa penguasaan tanah yang dimohon telah dilakukan dengan itikat baik. Isinya yang ketiga, bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan. Isi yang keempat, bahwa tanah yang dimohon sekarang tidak dalam sengketa. Kemudian bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka
yang menyatakan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu, serta keterangan dari kepala desa atau lurah dan keterangan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya yang merupakan tetua adat setempat dan atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa, kelurahan, letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon tersebut. Untuk pendaftaran tanah secara sistematik diatur dalam pasal 59, pasal 60 dan pasal 61 Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997, yaitu lampiran 11 Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997, yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sistematik yang isinya adalah sama seperti sporadik, yaitu dibuat oleh pemohon yang bersangkutan, ditandatangani pemohon yang bersangkutan dengan 2 orang saksi, juga diketahui oleh lurah kepala desa yang bersangkutan, isinya sama persis dengan sporadik yang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dari uraian di atas ataupun penjelasan di atas, jelas dan terang benderang bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik dengan 2 saksi serta diketahui kepala desa ataupun lurah sesuai formulir lampiran 14 Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997 adalah hanya untuk digunakan atau menjadi persyaratan dalam pelayanan pengakuan hak saja, bukan untuk semua pelayanan pertanahan dalam rangka pemberian hak atau konversi lainnya. Hanya untuk pengakuan hak saja. Ini harus digarisbawahi. Atau hanya untuk bukti tertulis hak lama yang tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, atau juga tidak ada bukti lain yang disertai pernyataan yang bersangkutan dan keterangan dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang dapat dipercaya. Itu penggunaannya surat pernyataan sporadik dimaksud, bukan untuk pelayanan pemberian hak yang lain ataupun konversi penegasan hak, bukan. Jelas ya, bukan ya, hanya untuk pengakuan hak saja. Apabila dalam pelayanan pemberian hak atas tanah atau pelayanan pertanahan lainnya dipersyaratkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik atau SP2EBT sporadik dari yang bersangkutan, sebagaimana lampiran 14 Pemena KBP nomor 3 1997, apalagi dengan memodifikasi bentuk SP2EBT sporadik, adalah tidak sesuai dengan hukum. Sekali lagi, adalah tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 dan PP nomor 24 tahun 1997 junto Pemena KBPN nomor 3 tahun 1997 junto Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar prosedur dan pengaturan pertanahan atau SP3 yang merupakan standar operasional prosedur atau SOP di Kementerian ATR BPN yang berlaku sampai saat ini. Jadi tidak sesuai dengan SOP. Untuk pelayanan pemberian hak, surat pernyataan yang menerangkan tidak sengketa serta tanah dikuasai secara fisik oleh yang bersangkutan,
cukup hanya ditandatangani oleh yang bersangkutan saja. Kami ulangi, cukup hanya ditandatangani oleh yang bersangkutan saja. Tidak perlu tanda tangan dari minimal 2 orang saksi dan kepala desa ataupun lurah yang bersangkutan. Itu tidak perlu. Karena dia sudah memiliki status tanah negara dan memiliki bukti untuk status tanah negara tersebut. Dan itu tidak ada ditentukan dalam aturan. Demikian dan semoga bermanfaat. Sekali lagi silakan menekan tombol like, subscribe dan lonceng serta men-share video ini kepada pihak lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum dan pelayanan pertanahan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 0812 512 40.000 atau email harlen@gmail.com yang akan saya jawab dan atau menjadi masukan untuk materi dalam video-video saya berikut. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.